Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Farmasi 5B akan menjelaskan tentang demam tifoid untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoterapi lanjutan yang diampu oleh Ibu Dr. Apoteker Maliginan Sule M.Fam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Itu ada Muhammad Bagas, Michael Dailin, Puji Ayu, Nur Amalia, Humaira Ramdhani, Rifda Fadila, saya sendiri Indriani, Aura Nur Aisyah, Ifada Oktaviani, Wilfi Salsabila, Fitria Afifa, Nur Aini Putri, dan Siti Nur Aziza Agisna. Demam tifoid berdasarkan etiologinya merupakan penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Enterica serovar typhi. Jadi penyakit ini menyerang sistem retikuloendotelial yang merupakan sekumpulan jaringan fagosit yang menyelubungi saluran darah, limfe, hati, dan sumsum tulang, di mana penularannya ini melalui jalur fekal oral. Misalkan di feses manusia itu sudah tercemar atau terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi ini, kemudian dibawa oleh si vektor pembawanya, misalkan lalat yang nggak sengaja hinggap, kemudian hinggap lagi di makanan karena kebersihan dan sanitasi yang tidak dijaga, maka si patogennya ini bakal bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui oral. Nah, inilah yang dimaksud dengan transmisi atau penularan secara fekal oral. Oke, kemudian bagaimana sih patofisiologi dari demam tifoid sendiri? Oke, jadi ceritanya ini berdasarkan diagram ini, Salmonella typhi ini akan masuk ke saluran pencernaan manusia, kemudian diserap di usus halus. Nah, ketika bakterinya sudah memasuki aluran darah yang sistemik ini, dia akan menyebar. Pertama itu misalkan dia ke kelenjar limfoid usus halus, dia akan terjadi tukak dan akan menyebabkan pendarahan dan perforasi. Perforasi ini merupakan kayak suatu bentuk luka yang terjadi baik di usus atau misalkan di lambung karena adanya infeksi bakteri. Kemudian selanjutnya ketika bakteri sudah memasuki hati atau hepar, akan menyebabkan hepatomegali atau membesarnya organ hepar dari keadaan normalnya dikarenakan ada infeksi. Yang selanjutnya itu bisa menyebabkan nyeri perabaan. Kemudian ketika bakteri sudah memasuki kelenjar limfe, akan terjadi splenomegali atau pembesaran limfe dari keadaan normal yang disebabkan oleh infeksi sehingga bisa menyebabkan mual atau tidak nafsu makan. Dari proses ini akan terjadi perubahan nutrisi yang seharusnya diserap di dalam tubuh gitu ya. Kemudian jika bakteri ini mengalami lisis atau mengeluarkan toksinnya, dia akan terjadi yang namanya proses endotoksin. Nah, jika proses ini sudah terjadi, maka akan timbullah demam tifoid. Nah, pada keadaan patofisiologi ini akan menyebabkan kondisi pasien itu mengalami kekurangan volume cairan. Prevalensi sih dari demam tifoid sendiri, WHO menyatakan kasusnya mencapai 20 juta per tahunnya yang mengakibatkan kematian setiap tahunnya mencapai pada angka 161.000. Sedangkan di Indonesia sendiri itu diperkirakan antara 800 hingga 100.000 orang yang terkena penyakit demam tifoid pada rentang usia 3-19 tahun dengan angka kematian 20.000 per tahunnya. Kemudian untuk kasus baru, berdasarkan data rumah sakit golongan semua umur di Jawa Barat, terdapat 40.760 kasus dengan persentase 6,20% kejadian. Gejala dari demam tifoid sendiri ini ada tabel angka kejadian berdasarkan variasi waktu manifestasi klinik gejala demam tifoid yang tidak terobati. Jadi untuk gejala sistemiknya itu di sini dibagi berdasarkan waktu, ada fase inkubasi minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan di akhir. Untuk gejala seperti demam itu sangat umum gitu ya, sangat umum pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Untuk demam akut yang tinggi itu sangat langka di minggu pertama. Kemudian kalau panas dingin itu biasanya terjadi sering gitu, umumnya pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Kaku
itu nggak terlalu sering dari minggu pertama maupun minggu ketiga. Anoreksia hampir semua di minggu pertama hingga minggu ketiga terjadi. Kemudian di diaforesis, gejala ini sangat umum terjadi pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Untuk di gangguan neurologiknya, perasaan tidak enak itu hampir terjadi di minggu pertama dan minggu kedua. Insomnia itu sangat umum terjadi di minggu kedua. Kemudian kecemasan atau bingung itu umumnya terjadi di minggu pertama dan minggu kedua. Gangguan psikokatatonia itu sangat langka di minggu pertama. Kemudian sakit kepala yang tiba-tiba itu umum terjadi pada minggu pertama. Kemudian gemetar dan gangguan pada Mendingale signs itu langka di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian untuk gangguan pada tenggorokan, telinga, dan hidung itu sangat umum terjadi di minggu pertama. Lidahnya terasa tebal. Gejala sakit tenggorokan itu tidak terjadi baik di tahap inkubasi maupun minggu selanjutnya. Untuk gangguan di paru itu gejala seperti batuk ringan, batuk berat itu umum terjadi pada minggu pertama. Kemudian gangguan pneumonia pada minggu pertama itu jarang, di minggu kedua juga jarang, dan minggu ketiga umum terjadi gangguan pneumonia basal. Nah, untuk gangguan di kardiovaskular itu gejalanya seperti denyut nadi berdegup lebih kencang, itu di minggu pertama jarang ya. Kemudian kalau di minggu kedua sama minggu ketiga itu umum. Miokardia, perikardia itu langka, sangat langka bahkan. Kemudian tromboeliptis itu kejadiannya juga sangat langka. Untuk gangguan di GI tract atau di saluran pencernaan itu di minggu pertama dan minggu kedua hingga ketiga itu konstipasi sangat umum terjadi. Kemudian untuk diare di minggu pertama itu langka, kalau di minggu kedua dan minggu ketiga ini umum terjadi. Kemudian untuk gejala kembung itu sangat umum 84% di minggu pertama. Kemudian nyeri abdomen itu sangat umum terjadi di minggu pertama. Kemudian pendarahan di GI tract itu sangat langka kecuali ada tanda sebelumnya, tapi sangat umum terjadi di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian selanjutnya terjadi hepatomegali pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Ini umum terjadi jika sudah infeksinya sudah menyebar bakterinya. Kemudian gejala seperti demam kuning itu umum terjadi pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Nyeri pada kantong empedu itu sangat jarang terjadi. Kemudian gangguan di urogenital atau saluran kemih itu misalkan retensi urinari itu umum terjadi di minggu pertama hingga minggu ketiga. Kemudian hematuria atau nyeri saluran kemih itu langka atau jarang terjadi baik di minggu pertama hingga minggu ketiga. Kemudian gangguan pada otot seperti nyeri otot dan nyeri sendi itu sangat langka kejadiannya baik tahap inkubasi hingga tahap minggu pertama hingga minggu ketiga. Kemudian artritis itu sangat langka, dan untuk bintik atau bercak merah itu juga gejalanya langka. Kemudian kalau untuk kondisi abses atau benjolan yang berisi nanah itu kejadiannya sangat-sangat langka atau jarang baik di tahap inkubasi minggu pertama hingga minggu ketiga. Oke, kemudian untuk kisaran dari gejalanya ini, gejala yang sangat umum terjadi ini kasusnya ini hampir sebagian besar gitu ya, dari kasusnya pasti gejala ini terjadi dengan angka kisaran 65 hingga 95%. Kemudian yang sangat langka ini dia kurang dari 5% kasus demam tifoid. Kemudian yang hampir semua gejala terjadi itu ya di semua kasus dia pasti akan terjadi gejalanya. Kemudian yang umum itu kisaran 35 hingga 60% kasus. Kemudian yang langka itu 5-35% kasus. Kemudian yang blank cells itu maksudnya di literatur gejalanya itu belum bisa disebutkan ya gitu, gejala itu ada. Kemudian yang extremely rare atau yang sangat-sangat langka itu kejadian yang sangat langka itu bisa dilaporkan sewaktu-waktu berdasarkan kasus atau angka kejadian yang terbaru. Oke, kemudian selanjutnya untuk guideline terapi dari demam tifoid sendiri, kita bisa memberikan pengobatan ciprofloxacin oral 15 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari, atau golongan fluoroquinolone lain seperti gatifloxacin, ofloxacin maupun perfloxacin sebagai lini pertama pengobatan selama 7 hingga 10 hari. Kemudian jika responnya ini lambat 2 kali 24 jam dan sudah diberikan pengobatan lini kedua antibiotik
antibiotik itu nggak bisa, maka ini dinamakan kasusnya resisten terhadap antibiotik ini. Nah, itu bisa diberikan ceftriaxone secara intravena pada dosis 80 mg per kilogram per harinya, atau azitromisin oral dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan, atau bisa memberikan antibiotik cefalosporin generasi ketiga selama 5 hingga 7 hari. Ketika resistensi obat antibiotik ini pada isolat salmonella atau pada bakteri ini udah diketahui terjadi resistensi, maka guideline terapinya itu harus mengikuti guideline nasional yang berdasarkan kerentanan lokal gitu, berdasarkan kondisi tertentu. Jika di pasien ini atau di rumah sakit ini udah resisten sama antibiotik ini kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar punya pedoman nasional sendiri gitu. Kemudian untuk terapi pendukungnya itu, jika pada anak-anak demamnya itu tinggi lebih dari sama dengan 39 derajat Celcius, ini bisa diberikan terapi tambahan seperti pemberian paracetamol. Jadi ini merupakan tabel daftar antibiotik esensial menurut WHO tahun 2019, dilansir dari Pusat Kesehatan dan Obat Oxford University, United Kingdom. Jadi berdasarkan bukti nyata menurut yang kalau SA itu atau systematic review atau tinjauan terurut itu, dan dari guideline WHO tahun 2003, ampicillin atau amoxicillin dan trimetoprim sulfamethoxazole ini dia sudah resisten kayak gitu, sudah multi drug resisten. Kemudian dia nggak masuk dalam kategori daftar obat esensial. Selanjutnya chloramphenicol itu dia juga berdasarkan tinjauan sistematis dan guideline tahun 2003, ini dia juga udah nggak masuk ke dalam daftar antibiotik esensial karena kasusnya udah resisten. Tapi penggunaan chloramphenicol ini masih sebagai pemilihan utama gitu dalam terapi demam tifoid. Nah, karena tadi dilihat dari kerentanan lokalnya kayak gitu. Mungkin aja di daerah A atau berdasarkan geografinya negara tertentu itu ada yang belum resisten kayak gitu, atau yang udah resisten, mengingat penggunaan chloramphenicol itu yang paling pertama atau sudah lama gitu. Kemudian selanjutnya itu bisa dijadikan lini pertama ciprofloxacin untuk dewasa pada dosis 20 mg per kilogram per hari, dan untuk anak-anak 20 hingga 30 mg per kilogram per harinya. Nah, ini buktinya dari mana? Ini dia berdasarkan tinjauan sistematis, terus berdasarkan guideline tahun 2003, terus berdasarkan guideline tahun 2012, dan dia masuk di dalam daftar antibiotik esensial atau essential medicine list. Nah, ini pemberiannya itu secara oral dibagi 2 kali dosisnya dalam sehari. Kemudian ada golongan fluoroquinolone yaitu ofloxacin untuk dewasa 20 mg per kilogram per hari, dan untuk anak-anak juga sama dosisnya. Nah, ini buktinya ini dia bisa digunakan sebagai salah satu lini pertama juga, itu berdasarkan tinjauan sistematis, berdasarkan additional RCTS atau penambahan. RCTS itu kayak uji kontrol acak. Kemudian di guideline tahun 2003, tahun 2012 itu ada ofloxacin ini juga masuk dalam daftar antibiotik esensial. Pemberiannya itu secara oral dibagi dosisnya 2 kali sehari. Kemudian si cefixim dia juga kasusnya udah multi drug resisten. Nah, ini buktinya itu berdasarkan tinjauan sistematis dan di guideline tahun 2003. Kemudian dia nggak masuk di daftar antibiotik esensial. Kemudian selanjutnya itu jika lini pertama nggak mempan gitu ya, udah resisten juga, itu bisa pemberian azitromisin per oral dengan dosis yang sama untuk dewasa dan anak-anak 20 mg per kilogram per harinya. Nah, ini buktinya ini berdasarkan tinjauan sistematis, terus berdasarkan guideline WHO tahun 2003 dan 2012, dan si azitro ini masuk ke
daftar antibiotik esensial yang pemberiannya itu secara oral sehari sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu bisa dilakukan pemberian ceftriaxone secara intravena. Dosisnya sehari sekali, untuk dewasa itu maksimal 2 gram. Kemudian untuk anak-anak itu 65 hingga 80 mg per kilogram per hari. Nah, ini buktinya itu atau sumbernya ini dia udah berdasarkan dari tinjauan sistematis, terus uji kontrol acak, guideline WHO tahun 2003 dan tahun 2012, kemudian berdasarkan daftar antibiotik esensial. Nah, semua treatment atau pengobatannya ini durasinya selama 1 minggu atau 7 hari. Nah, untuk yang tinjauan sistematis ini ada beberapa antibiotik khusus yang memang masih bisa digunakan. Ini kembali lagi berdasarkan tingkat kerentanan lokal dari suatu daerahnya atau berdasarkan isolat dari bakteri salmonellanya. Jadi sekilas sejarah resistensi beberapa kelas antibiotik. Pada dasarnya untuk pengobatan demam tifoid sendiri ini prinsipnya itu menggunakan pengobatan antimikroba atau antibiotik. Tapi kembali lagi karena terjadi kasus multi drug resisten di antara tahun 99 hingga 2006, sebanyak 13% itu isolat dari Salmonella typhi-nya itu memang sudah resisten terhadap antibiotik ini, dan kemudian untuk pembagian atau penggunaan dari antibiotiknya sendiri dia diharuskan empiris. Jadi maksudnya itu ada bukti nyatanya gitu, antibiotik ini bisa digunakan sebagai terapi dari demam tifoid. Nah, karena kasus multi drug ini banyak beberapa peneliti dan praktisi kesehatan itu merekomendasikan untuk penggunaan antibiotik itu secara kombinasi, misalkan seperti ceftriaxone dengan ciprofloxacin kayak gitu kan. Tapi ini kembali lagi, jadi pengobatannya ini untuk demam tifoid ini berdasarkan kerentanan lokal, karena setiap geografi, setiap negara kayak gitu, bahkan mungkin di rumah sakit tertentu itu sudah punya kerentanan tersendiri terhadap golongan dari masing-masing antibiotik kayak gitu. Nah, kemudian untuk sejarahnya si beberapa dari golongan antibiotik ini yang udah resisten itu seperti kasusnya chloramphenicol. Jadi dia itu pertama kali digunakan tahun 1948 hingga tahun 1970 gitu ya. Dia digunakan sebagai lini pertama atau pilihan utama dalam terapi demam tifoid. Ini memang banyak gitu menyembuhkan pasien kayak gitu dari gejala demam tifoid ini. Kemudian selanjutnya berkembang lagi ada penggunaan ampicillin dan kombinasi trimethoprim dan sulfamethoxazole. Tapi ini kan, nah ketiganya ini tuh menjadi salah satu terapi pilihan kayak gitu. Nah, namun ternyata di tahun 1980 ini isolat dari Salmonella typhi-nya ini mengalami MDR atau multi drug resistant, sehingga di penggunaannya ini udah selain dari lama, terapinya itu lama, keadaan kasusnya situ udah resisten di beberapa geografi, jadi dialihkanlah ke golongan lainnya kayak gitu. Kemudian untuk golongan fluoroquinolone itu dia juga bisa digunakan sebagai pilihan pertama dalam terapi demam tifoid, pengganti dari yang 3 golongan tadi yang sudah resisten itu. Sayangnya untuk generasi pertama dari fluoroquinolone juga itu beberapa di Asia sendiri khususnya itu sudah resisten. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu cephalosporin atau golongan antibiotik cephalosporin yang generasi ketiga ini dia bisa digunakan sebagai pilihan kayak gitu ketika lini pertama dan lini kedua itu sudah nggak mempan kayak gitu, sudah resisten. Klasifikasi dan golongan dari pengobatan demam tifoid sendiri itu yang pertama ada antibiotik golongan metolactam, karena dia memang masih bisa gitu. Di Indonesia sendiri penggunaan golongan metolactam ini masih bisa digunakan sebagai pilihan terapi dalam demam tifoid. Jadi untuk golongan metolactam ini merupakan broad spektrum ya, jadi spektrumnya itu luas. Kemudian si metolactam ini mengandung struktur kimia yang disebut dengan cincin metolactam. Nah, struktur si cincin metolactam ini mampu mengikat enzim yang menghubungkan peptidoglikan. Nah, ketika ada beta-lactam atau antibiotik yang masuk gitu, maka dia akan mengganggu si ikatan antara enzim yang mengikat transpeptidase dan dealanin karboksipeptidase. Nah,
Kalau bisa ikatan ini diganggu, otomatis kan gak berikatan, maka akan mencegah terjadinya sintesis dinding sel bakteri, maka bakterinya nggak akan terbentuk, kemudian lisis kayak gitu. Jadi ini kerjanya itu inhibisi kayak gitu, sintesis dinding sel bakteri. Beta lactam sendiri itu ada penisilin contohnya seperti ampicillin dan amoxicillin. Ini bisa digunakan untuk pasien demam tifoid. Demam itu akan turun sekitar 7-9 hari. Dosisnya untuk dewasa 250 mg tiap 8 jam, bisa digandakan jika infeksinya berat. Untuk anak-anak itu hingga usia 10 tahun 125 hingga 250 mg tiap 80 jam. Efek sampingnya itu seperti mual muntah, diare dan ruam, dan kontraindikasi terapi bersensitivitas penisilin. Nah, ini beberapa contoh sediaan obat ampicillin dan amoxicillin. Farmakodinamika dari golongan penisilin sendiri ini kan sifatnya, penisilin ini bakterisidal, di mana dia itu mengganggu sintesis peptidoglikan dinding sel bakteri. Jadi karena aksinya ini dia berikatan dengan PBP atau penicillin binding protein yang berada pada membran bakteri. Nah, kalau dia berikatan, dia akan mengganggu sintesis dinding sel bakteri, menghambat pertumbuhan bakteri sehingga terjadinya lisis kayak gitu bakteri. Untuk farmakokinetik dari penisilin sendiri, absorpsinya itu dia secara cepat 60% di saluran cerna, dan penyerapan obat paling baik itu saat perut kosong dengan bioavailabilitas sekitar 25-60%. Setelah pemberian dosis 125 mg, konsentrasi puncak plasmanya itu tercapai 2 jam pada kisaran 200 hingga 700 mikrogram per milimeter. Dengan pemberian 500 mg, konsentrasi plasmanya itu 3-5 mikrogram per milimeter tercapai dalam waktu 30 hingga 60 menit. Kemudian untuk distribusinya itu paling luas di jaringan tubuh, dan konsentrasi tertinggi itu ada di ginjal. Konsentrasi tertinggi itu ada di hepar, kulit. Kemudian si penicillin ini bisa menembus plasenta dan disekresikan melalui ASI. Untuk metabolismenya dia di hati, hasilnya ini berupa hidrolisis cincin beta laktam yang tidak aktif. Kemudian dia akan diekskresikan melalui urin sebanyak 25%, dan sebagian kecil diekskresikan ke dalam cairan empedu. Golongan yang kedua itu yang menghambat sintesis protein itu adalah chloramphenicol, di mana mekanisme kerjanya ini merupakan antibiotik broad spectrum atau yang spektrumnya luas. Dia memiliki aktivitas bakteriostatik, dan pada dosis tinggi dia bersifat bakterisidal. Dia menghambat bakteri gram positif dan negatif. Dan bagaimana sih dia cara menghambat sintesis proteinnya itu? Dia dengan cara berikatan pada subunit ribosom 50S. Nah, untuk contohnya itu selain chloramphenicol ada thiamphenicol. Nah, ini beberapa contoh dari sediaan obatnya. Kemudian untuk dewasa itu dosisnya 50 mg per kilogram berat badan sehari itu 4 kali. Untuk anak-anak 25 hingga 50 mg per kilogram berat badan per harinya. Sehari bisa diberikan secara 4 kali. Efek sampingnya seperti pusing, sakit, mual, muntah. Kemudian dia kontraindikasi pada wanita hamil dan menyusui. Dinamik chloramphenicol sendiri ini dia chloramphenicol dan metabolitnya itu bekerja pada subunit 50S di ribosom bakteri dengan supresi bakteri enzim peptidyl transferase. Nah, di mana ini akan menghambat sintesis protein membran mitokondria si bakterinya, yang akan menyebabkan supresi respirasi mitokondria dan proliferasi sel di bakteri. Kalau sintesis proteinnya terhambat, maka akan menyebabkan pembentukan bakterinya juga terhambat kayak gitu. Selanjutnya untuk farmakokinetik chloramphenicol, absorpsinya itu per oral paling cepat di usus halus dengan konsentrasi puncak plasma terjadi sekitar 1-2 jam. Bioavailabilitasnya hampir 80% kalau yang oral. Kalau yang injeksi cuman sekitar 70%, dan konsentrasi puncak chloramphenicol dalam plasma darah itu sekitar 10 hingga 20 mikrogram per mililiter untuk mencapai efek terapeutik. Distribusinya ini luas, dia masuk ke cairan cerebrospinal, plasenta, dan diekskresikan ke ASI. Nah, ikatan obat dengan proteinnya juga hampir 60%. Nah, untuk metabolismenya ini dia dihidrolisis di GI tract menjadi bentuk bebasnya di hepar. Chloramphenicol dikonjugasi dengan asam glukuronat. Kemudian ekskresinya melalui urin dalam bentuk metabolitnya, dan sebagian kecil bentuknya itu nggak berubah. Golongan selanjutnya itu ada golongan fluoroquinolon, di mana mekanisme kerjanya ini dia menghambat sintesis DNA bakteri dengan cara aktivitas DNA girase pada topoisomerase 2 dan topoisomerase 4 itu diinhibisi, dihambat. Nah, fluoroquinolon ini efektif untuk demam tifoid,
Nah, contoh obatnya itu seperti ciprofloxacin dan norfloxacin, ada juga moxifloxacin dan levofloxacin. Ini beberapa contoh sediaan obatnya. Kemudian untuk dosisnya itu dewasa sehari 2 kali selama 7 hari 500 hingga 1000 mg 7 hingga 14 hari. Kemudian untuk anak-anak 10 hingga 20 mg per kilogram berat badan sehari 2 kali 10 hingga 21 hari. Dosis maksimalnya itu 750 mg. Nah, efek sampingnya itu bisa mual, muntah, diare. Kemudian dia kontraindikasi pada ibu hamil dan menyusui dan yang hipersensitif dengan gelorangan fluoroquinolone. Farmakodinamik dari golongan fluoroquinolone ini contohnya dari ciprofloxacin ini, dia bekerja dengan menghambat mekanisme kerja umum enzim DNA jirasa yang berperan dalam pembelahan sel bakteri. Nah, karena pembentukan DNA bakteri ini dihambat, maka kan si ciprofloxacin ini menunjukkan aktivitas melawan bakteri gram positif dan negatif yang lebih manjur daripada antibiotik fluoroquinolone lainnya. Kemudian untuk farmakokinetik dari ciprofloxacin sendiri, dia absorpsinya itu terserap baik di saluran pencernaan. Dia bioavailabilitasnya 70-80% siang oral dengan waktu konsentrasi plasma puncaknya itu 1 hingga 2 jam. Terus kalau yang distribusinya ini dia hadir dalam bentuk aktif di cairan ludah, sekret hidung, mukus, dahak. Kemudian dia itu juga bisa menyebar ke cairan cerebrospinal, namun konsentrasinya hanya 10%, dan dia bisa pengikatan protein plasma 20 hingga 40%. Nah, untuk metabolisme dan ekskresinya ini dia kira-kira untuk 40 hingga 50% yang oral itu diekskresikan melalui urin, 20 hingga 30% itu yang fase, dan waktu paruhnya itu 3-5 jam. Kemudian selanjutnya itu ada golongan antibiotik cefalosporin generasi ketiga, di mana dia mekanismenya itu menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan bakteri, dan efikasinya ini tinggi terhadap bakteri gram negatif dibanding positif. Kemudian aktivitas secara in vitro-nya ini sangat baik untuk melawan Salmonella TPI dengan pemberian secara intravena. Ini ada beberapa contoh sediaan obatnya, itu ada ceftriaxone, cefoperazone, dan cefotaxime. Kemudian dosisnya itu yang intravena dewasa 1 hingga 2 gram per hari, bisa digandakan jika infeksi berat. Anak-anak 50 hingga 80 mg per kilogram berat badan intravena, dan maksimal itu 100 mg per hari jika infeksinya berat. Efek sampingnya seperti nyeri perut, mual, muntah, diare. Kemudian dia kontraindikasi terhadap yang alergi antibiotik golongan cefalosporin dan untuk bayi di bawah 6 bulan. Untuk mekanismenya, dia itu bersifat bakterisidal, dia menghambat sintesis dinding sel bakteri. Nah, untuk mencapainya itu dia harus melewati dinding sel bakteri dan berikatan dengan PBP juga, penisilin banding protein. Kemudian dia akan menghambat reaksi silang polimer peptidoglikannya. Nah, jika berikatan dengan cefalosporin, sintesis dinding sel bakterinya akan terhambat dan enzimnya autolisis. Kemudian untuk farmakokinetik cefalosporin generasi 3 ini, dia akan mencapai kadar dan bisa masuk ke cairan cerebrospinal. Terus dia bisa diekskresikan ke plasenta, mencapai kadar tertinggi pada cairan sinovial dan cairan perikardium. Kemudian kadarnya itu yang tertinggi umumnya di empedu, kemudian si cefalosporin generasi ketiga ini biasanya diekskresikan dalam bentuk utuh ke urin, kecuali cefoperazone yang sebagian besar diekskresikan melalui empedu. Nah, sebaiknya ini dosisnya ini disesuaikan jika pasien itu mengalami gangguan fungsi ginjal pada penggunaan cefalosporin generasi ketiga ini. Golongan selanjutnya itu ada golongan makrolida, itu contohnya azitromycin. Dia itu akan mengobati infeksi mikroba ringan hingga berat. Nah, pemberian itu secara per oral 10 mg per kilogram per harinya, nggak melebihi 500 mg. Dia efektif untuk pengobatan demam tifoid tanpa komplikasi pada anak-anak usia 4 hingga 17 tahun. Kemudian untuk golongan kombinasi
trimetoprim dengan sulfamethoxazole ini dia menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara inhibisi sintesis asam dihidrofolik. Aktivitas antibakteri trimetoprim dan sulfamethoxazole ini meliputi patogen di saluran kemih, kecuali pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dia seefektif chloramphenicol dan tingkat kekambuhannya juga. Trimetoprim sendiri ini dia efektif untuk pengobatan demam tifoid pada sekelompok kecil pasien. Jadi memang kembali lagi terapi pengobatannya ini bergantung pada kerentanan lokal maupun dari kondisi pasiennya atau geografi maupun berdasarkan isolat dari bakteri Salmonella typhi-nya. Ini ada tabel rangkuman standar tata laksana tifoid di beberapa tingkat pelayanan kesehatan. Yang dasar rujukan 1, rujukan 2 ini dari diagnosis sama pembentukan antibiotiknya ini ada yang memang bisa dilaksanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan, atau yang memang kemungkinan besar bisa dilaksanakan dan kemungkinan besar yang atau minus plus ini yang nggak bisa dilaksanakan gitu. Kayak dari penggunaan antibiotik chloramphenicol ini masih bisa digunakan, antibiotik penicillin masih bisa, cotrimoxazole masih bisa, terus Vasporin itu di pelayanan kesehatan dasar itu kemungkinan tidak bisa dilaksanakan, quinolone masih bisa, dan beberapa deteksi perawatan lainnya kayak gitu itu kebanyakan masih bisa dilaksanakan. Kita masuk ke studi kasus. Ini ada kasus, jadi sejak 4 hari ini sebelum masuk rumah sakit Os mengalami demam tinggi. Demam itu naik turun lebih tinggi pada malam hari, disertai bentuk berdak, mual, muntah, sakit saat menelan, menggigil, dan badan terasa pegal-pegal. Demamnya ini nggak disertai kejang. Kemudian ibunya juga mengeluh bahwa Os sulit BAB dan tidak nafsu makan. Kemudian dia mengeluh 1 hari sebelum masuk rumah sakitnya ini dia diberi obat penurun panas namun tidak ada perbaikan. Hingga malam harinya Os dibawa ke rumah sakit dan berobat ke dokter dan dirujuk ke RSAM Bandar Lampung untuk rawat inap. Nah, untuk identitas pasiennya itu namanya Ananda RA, jenis kelamin laki-laki, usia 12 tahun dengan berat badan 28 kg, agama Islam, di Palembang, beralamat di Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya, Gunung Tenggar, Bandar Lampung. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya ini keadaan umumnya itu tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, suhunya itu 39 derajat Celcius, frekuensi nadi 123 kali per menit, reguler dan isi tegangannya cukup, frekuensi napas 28 kali per menit, berat badan awal 28 kg yang sekarang juga masih sama, status gizinya baik, dan status generalis karena kelainan mukosa atas subkutan yang menyeluruh, nggak pucat, cyanosis terus audem itu enggak, turgornya itu baik, dan pembesaran KGB juga enggak. Kemudian untuk kepalanya itu mukanya simetris, rambut hitam lurus, tidak mencapai pertumbuhan merata, ubun-ubun besar tertutup, matanya cekung, konjungtiva anemia, skala iktarik dan refleks cahaya. Telinganya bentuknya normal, simetris, kemudian hidungnya normal sebelum deviasi, dan mulutnya itu bibirnya kering, dia mengalami cyanosis dan tipoid tang atau lidahnya itu mengalami penebalan gitu. Nah, di lehernya itu bentuknya simetris, trakea di tengah, KGB itu tidak membesar, toraksnya simetris, terus nggak ada retraksi suprasternal. Si jantungnya itu diinspeksinya iktus cordisnya tidak tampak saat palpasi, iktus cordisnya terabat setelah IGA 4, terus kemudian perkusinya batas jantungnya tidak membesar, auskultasinya itu BJ1 sampai 2 nya normal, reguler, terus kemudian untuk abdomennya itu kondisinya inspeksinya datar, palpasinya itu nyeri saat ditekan, tidak terjadi hepatomegali, dan tubur kembali cepat, kemudian kembung timpani, auskultasinya itu bising usus normal. Kemudian untuk keadaan genitalia eksternanya itu tidak mengalami kelainan. Nah, untuk di pulmonarinya tadi keadaan parunya itu pergerakan nafasnya itu simetris, untuk palpasinya itu juga normal, perkusinya itu sonor, auskultasinya itu tidak bermasalah, hanya saja ada gangguan pada vesikuler, ronki, dan wheezing. Pemeriksaan penunjangnya itu HB-nya 12,5 gram desiliter per sel, leukositnya 8.000, basofilnya 0%, eosinofil 0%, batangnya 0%, segmennya 61%, limfosit 34%, monosit 5%,
dan trombositnya 331 mikroliter. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya atau anjuran itu ada uji serologi Widal, tes dimana hasilnya itu TPI H antigen A itu positif 1/320, TPI antigennya itu positif juga. Para TPI A antigen dan B antigen itu juga positif dengan titer 1/320. Dari hasilnya ini, pemeriksaan fisiknya diperoleh keadaan umum tampak sakit sedang dengan kompas medis dan gizi baik. Pemeriksaan tanda vitalnya itu nadinya 123 kali per menit, terus nafasnya 28 kali per menit dengan suhu 39 derajat Celcius. Pemeriksaan fisika itu didapatkan penebalan lidah dan nyeri saat epigastremnya itu ditekan. Pemeriksaan laboratorium itu HB-nya 12,5 gram, terus leukositnya 8.000 per mikroliter, uji serologinya Widalnya positif, TPI H, TPI O dan antigen positif. Para TPI A antigen dan B antigen positif dengan titer 1/320. Maka dari sini terapi pemberiannya itu diberikan IVFD ringer laktat dengan 12 tetes, kemudian paracetamol sehari 3,5 kali tablet, kemudian injeksi ceftriaxone 1 gram setiap 12 jam. Dari terapi tadi itu dilakukan evaluasi pemberian obat atau terapinya. Jadi kasusnya ini sebaiknya cairan itu diberikan salin NaCl dan salin dextrosa 1/4 NaCl itu ada glukosa 55 gram, NaCl 2,25 gram dan dextrosa salin water pada kasus ini untuk menambah kalori dan mengembalikan keseimbangan cairan elektrolit. Nah, kasusnya ini kan berat badannya 20 kg. Kebutuhan cairannya itu rumusnya 1500 cc ditambah 8 dikali 20 kg per berat badan per hari. Nah, ini didapatkan hasil, kemudian dihitung harusnya itu dia mendapatkan jumlah tetesannya itu 23 tetes per menit. Tadi itu kan yang terapi pertama cuma dapat 12. Jadi jumlah pemberian tetesan ini karena apa mempengaruhi kebutuhan cairan untuk maintenance. Nah, terapi pemberian paracetamol ini untuk mengatasi demamnya sudah sesuai. Paracetamolnya diberikan kepada pasien dengan dosis 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan, bisa diulang 4-6 jam. Kemudian dengan berat badan 28 kg itu maka pemberiannya bisa 280 hingga 420 mg tiap kali pemberian. Nah, pasien ini diberikan paracetamol tablet sehari 3,5 kali tablet di IGD, dan saat dirawat inap diberikan sehari 3,5 kali tablet. Kemudian untuk terapi antibiotik ini diberikan ceftriaxone sebagai lini kedua pengobatan pada penderita demam tifoid ini. Dosis ini 50 hingga 80 mg per kilogram berat badan per harinya dengan dosis tunggal selama 10 hingga 14 hari. Nah, ini diindikasikan untuk kasus demam tifoid yang berat dengan komplikasi serta perlu perawatan penunjang lainnya di rumah sakit. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari perwakilan kelompok 3 farmasi B tentang demam tifoid. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.